Bersama-sama kita menaikkan ucapan syukur kita oleh karena setiap kebaikannya yang selalu Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Sejenak kita mengambil saat teduh sejenak untuk kita bersama-sama berbicara dengan Tuhan di dalam doa pribadi kita. Haleluya. Biarlah kasih anugerah-Mu melingkupi setiap kami. Kuasa darah-Mu menguduskan hati, tubuh, jiwa, roh, pikiran kami, sehingga kami boleh dilayakkan untuk bersama-sama membawa kurban syukur kami, kurban pujian penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah kami di kesempatan siang hari ini. Kami datang dalam hadirat-Mu, berjumpa dengan Engkau, Jesus. Oh, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama bermazmur bagimu selagi ku ada. Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan
dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, syukur kita, ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, mari bersama-sama bersyukur sebab Tuhan tiada pernah berubah kasih setianya. Kami bersyukur, terima kasih. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Lebih lagi katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Oh, kasih setia Tuhan, Engkau baik, Yesus baik, sungguh baik, sangat baik.
Amin. Puji Tuhan. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, selamat siang. Kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan di kesempatan hari ini. Bersyukur atas setiap kekuatan, atas setiap kesehatan, damai sejahtera, perlindungan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak terasa waktu berjalan demikian cepat. 1 bulan ya, kita 1 bulan lebih kita tidak beribadah bersama. Kita beribadah di rumah kita masing-masing ya, karena wabah COVID-19 yang melanda bangsa ini. Tapi kita percaya segala sesuatunya akan segera berlalu karena Tuhan beserta dengan setiap kita. Kita berdoa semuanya akan cepat selesai dan kita nanti bisa kembali beribadah bersama-sama. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di bulan apa ini? Sampai lupa saya bulan apa. Di bulan April ini kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita bersama-sama menyembah Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita bersama-sama merayakan hari Paskah. Dan kita juga memperingati hari kenaikan Kristus. Ya, kita sebagai orang Pentakosta sedang menanti-nantikan nanti memperingati hari Pentakosta juga, hari tercurahnya Roh Kudus. Nah, namun kalau kita mengenang hari-hari ini juga kurang lebih 40 hari Kristus Yesus ada di bumi ini ya. Kristus Yesus setelah kebangkitannya, dia tidak langsung naik ke surga, tetapi dia masih ada di bumi bersama dengan murid-muridnya.
Apa yang Kristus lakukan selama kurang lebih 40 hari bersama dengan para murid? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, karena selama 40 hari itu ada hal-hal yang khusus, ada hal-hal yang spesial yang Kristus lakukan kepada para murid, ya. Dan pesan-pesannya yang akhirnya akan menjadi sebuah pegangan untuk akhirnya para murid melayani dan menjadi berkat bagi dunia ini. Nah, hari ini kita akan membaca Alkitab kita membuka di dalam kitab Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Ya, Markus 16 ayat 9 sampai ayat yang ke-14, ya. Markus 16 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14, ya. Nanti saya minta dengan kasih Kristus kepada Saudara William akan membacakannya dengan keras untuk kita semua. Markus pasal 16 ayat yang ke-9 sampai 14. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus berangkat ke surga. Setelah Yesus pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah dilihat sesudah kebangkitannya. Amin, ya. Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-14 berbicara tentang akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Nah, mengapa Yesus masih tinggal di bumi selama 40 hari setelah kebangkitannya? Karena ada sesuatu yang perlu dibenahi di dalam pelayanan setelah dia nanti akan kembali ke surga. Nah, jadi ada tugas yang Kristus masih kerjakan setelah dia bangkit. Nah, mari kita akan merenungkan bersama tentang hal yang menarik ini. Kita melihat kurang hebat apa Tuhan Yesus. Para murid tinggal bersama dengan Yesus kurang lebih 3,5 tahun. Ketika Yesus melayani, para murid selalu ada bersama dengan Yesus. Yesus mengajar mereka, Yesus memuridkan mereka, Yesus mendidik mereka, memperlengkapi mereka, bahkan mengutus mereka, memberi mereka kuasa. Bahkan para murid melakukan mujizat-mujizat, perkara-perkara ajaib di dalam kehidupan mereka. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara, segala pengalaman yang mereka alami bersama dengan Yesus, kuasa yang mereka transferkan ketika mereka melayani oleh karena perbuatan ajaib melalui hidup mereka, ternyata tidak serta-merta membuat para murid memiliki iman yang kuat, memiliki keteguhan dan keyakinan untuk mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Ternyata pengalaman selama mereka hidup bersama dengan Yesus 3,5 tahun,
tidak menjadi tolok ukur bahwa murid itu sudah bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Bisa Bapak Ibu Saudara bayangkan 3,5 tahun bersama sang guru, ya, secara fisik mereka bisa melihat, bahkan mereka menyaksikan setiap karya-karya yang Kristus kerjakan. Tetapi toh ujungnya para murid tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, apa yang mereka dengar selama ini. Ayat 14 menjadi sebuah bukti di mana akhirnya Yesus harus menegur mereka dengan keras, dan ia mencela ketidakpercayaan mereka. Ya, lebih daripada itu Kristus memberi ketegasan ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Abu Saudara bisa bayangkan perkataan yang sangat pedas yang Yesus tunjukkan kepada para murid. Karena Yesus sudah berkata jauh-jauh hari tentang apa yang harus terjadi pada dirinya. Bahkan Yesus harus menghardik Simon Petrus, karena Simon Petrus merasa dirinya mampu, dirinya kuat. Ketika Yesus memberitahukan tentang apa yang akan terjadi padanya, Simon Petrus berkata, sekalipun mereka akan menyangkali engkau, tetapi sekali-kali aku tidak akan pernah. Bahkan kalau aku sampai masuk ke penjara pun, aku tidak akan pernah menyangkalinya. Kita buka di dalam Markus pasal 14 ayat 26 sampai 28 sebelum saya masuk kepada poin-poin untuk menjadi perenungan buat kita bersama, ya, bahwa ternyata ketika kita ikut Tuhan tidak serta-merta perbuatan mujizat, keajaiban-keajaiban Tuhan, karya-karya Tuhan, bahkan Tuhan sudah memberi kepada kita kuasa. Mungkin kita sudah pernah berdoa untuk orang sakit dan orang sakit menjadi sembuh. Mungkin melalui hidup kita sudah banyak tanda-tanda mujizat yang terjadi oleh karena karya Yesus di dalam hidup kita. Ternyata itu semua tidak bisa menjadi sebuah tolok ukur bahwa kita sudah betul-betul bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Coba dibuka di dalam Markus 14 ayat 26 sampai 28. Kalau sudah ketemu, saya minta dengan kasih Kristus, Tante Sutri akan membaca dengan keras. Firman Tuhan, sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Haleluya. Ya, di ayat yang ke-28, akan tetapi sesudah aku bangkit akan mendahului kamu ke Galilea. Ayat yang ke-27-nya menjelaskan kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba akan tercerai-berai. Yesus sebelum masuk kepada hari di mana dia ditangkap, dia diadili, dia disalibkan, dia sudah mengingatkan kepada murid-muridnya bagaimana mereka akan tercerai-berai oleh karena gembala itu ditangkap. Mereka akan lari, mereka akan meninggalkan Yesus. Bahkan Petrus yang merasa dirinya imannya kuat, Petrus yang merasa dia yang paling dekat dengan Yesus, Petrus yang merasa bahwa dia mampu untuk menjaga dan melindungi Yesus, ternyata di sini Tuhan pun menegur dia bahwa pada hari ini juga engkau akan menyangkali aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Yesus tahu akan apa yang terjadi di depannya. Yesus juga tahu apa yang akan terjadi di depan hidup kita. Tapi puji Tuhannya, Kristus mengerti
keadaan kita, kelemahan kita sebagai manusia. Dan selama 40 hari itulah yang menjadi tolok ukur, sehingga akhirnya kita bisa membaca kisah para rasul, bagaimana murid-murid itu melakukan karya yang ajaib untuk pertumbuhan gereja perjanjian baru dimulai dengan 40 hari bersama dengan Yesus. Apa yang terjadi pada para murid selama Yesus disalibkan, selama Yesus ada di kubur? Kita melihat bagaimana Simon Petrus kembali ke kehidupannya yang lama, menjadi penjala ikan. Bagaimana para murid kembali ke dunianya yang lama, dan Kristus datang. Yang pertama adalah, kenapa Yesus masih ada 40 hari di bumi ini setelah ia bangkit? Yang pertama adalah meneguhkan dan memulihkan iman para murid. Ya, yang pertama meneguhkan dan memulihkan iman para murid. Dalam teks yang kita baca bersama tadi, kita melihat perjumpaan Yesus dengan para murid. Pertama dengan Maria Magdalena, ya. Kedua dengan 2 orang murid yang sedang berjalan melakukan perjalanan ke Emmaus, ya. Terus Kristus menampakkan diri kepada murid-murid yang lain. Kristus tahu kondisi keadaan para murid. Iman mereka semua tergoncang, hidup mereka semua tergoncang. Mereka tidak lagi memiliki harapan akan hari depan. Apa yang selama ini menjadi pegangan mereka secara fisik, yaitu Yesus. Mereka berharap Yesus akan menjadi seorang pemimpin yang besar, dan mereka akan menikmati ketika Yesus menjadi pemimpin. Minimal mereka akan menjadi orang-orang yang memiliki jabatan yang khusus. Tetapi apa yang mereka harapkan, apa yang mereka bayangkan, tidak terjadi seperti apa yang menjadi pemikiran mereka. Yesus disalib, Yesus mati. Runtuhlah setiap harapan mereka. Runtuhlah semua cita-cita mereka. Runtuhlah apa yang menjadi tujuan hidup mereka, bahwa mereka akan menjadi orang yang terhormat di Israel, menjadi orang yang dielu-elukan, orang yang dibanggakan karena banyaknya pengikut Yesus. Tapi di sini iman mereka tergoncang, iman mereka hancur, sehingga akhirnya kalau kita membaca dari teks ke teks dalam kitab Injil, kita akan mendapati ketika harapan mereka hilang, mereka kembali ke kehidupan lama mereka. Yang penjala menjadi penjala ikan lagi, ya, yang melakukan aktivitas dulu mereka melakukan kegiatan mereka lagi. Sudah nggak ada lagi harapan mereka. Mereka tidak ingat lagi apa yang Kristus ajarkan dalam hidup mereka. Mereka tidak ingat lagi tentang apa yang Yesus katakan kepada mereka, tugas-tugas apa yang diberikan kepada mereka. Mereka lupa. Karena kenapa? Mereka sudah kehilangan pengharapan mereka. Ketakutan menguasai hati mereka, sehingga membuat hati mereka tertutup dan tidak bisa melihat apa yang Kristus katakan. Jadi Kristus perlu datang meneguhkan dan memulihkan. Ya, diteguhkanlah iman mereka, dipulihkanlah hati mereka, kekecewaan mereka dipulihkan kembali. Bahkan Thomas berkata bahwa aku gak akan percaya sebelum aku melihat sendiri lubang yang ada di tangannya dan mencucukkannya ke dalamnya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, titik yang sama
seperti yang dialami oleh para murid, kadang juga kita alami dalam hidup kita. Kita sudah sering merasakan mujizat Tuhan, kita sudah sering merasakan pertolongan-pertolongan Tuhan, bahkan kita sering merasakan kehadirannya secara pribadi di dalam kehidupan kita. Tapi ada titik di mana ketika persoalan permasalahan terjadi dalam hidup kita, seolah-olah dunia kita runtuh. Apalagi dengan terjadinya wabah COVID-19 yang sedang terjadi sekarang. Engkau yang berusaha melihat usahamu menjadi lesu, engkau yang bekerja melihat pekerjaanmu tidak menentu, bahkan mungkin engkau adalah seorang bagian-bagian yang mengalami PHK atas tempat di mana engkau bekerja dan lain sebagainya. Ekonomi, keadaan dunia tidak stabil, semuanya hancur. Engkau tidak bisa melihat akan hal-hal yang baik untuk hari depan secara usaha, pekerjaan, ekonomi hidupmu. Nah, secara kesehatan mungkin kau sedang mengalami kesehatan yang tidak baik, engkau sedang mengalami sebuah penyakit dan lain sebagainya yang membuat engkau takut, khawatir, dan cemas. Sekalipun kau sudah sering mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi engkau berkata, apakah hal itu mungkin terjadi? Apakah pemulihan bisa terjadi dalam hidupku? Apakah kemenangan, kebangkitan bisa terjadi dalam hidupku? Ada banyak hal, kekhawatiran, ketakutan yang sedang kita alami hari ini. Kita tidak tahu sampai kapan COVID-19 ini akan selesai. Kita tidak mengerti akan hal-hal ini. Dan itu membuat mata iman kita tertutup dan kita tidak bisa melihat kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita, biarlah ini meneguhkan setiap kita bahwa ada Kristus bersama dengan kita. Mungkin kita seperti para murid, tidak bisa melihat hari depan kita. Kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi ke depan, tapi yakin dan percaya bersama dengan Tuhan, harapanmu, kehidupanmu terjaga aman. Mungkin hari ini kita harus melewati proses demi proses ini, tetapi Tuhan izinkan itu semua terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, makanya Yesus perlu hadir, meneguhkan dan memulihkan. Itulah baiknya Tuhan. Dia sabar, Dia setia, Dia penuh dengan belas kasihan kepada para muridnya. Sekalipun para muridnya sudah mengecewakan Dia, sekalipun para muridnya sudah tidak percaya dengan apa yang menjadi perkataan-perkataan Kristus, tetapi Kristus membuktikan bahwa apa yang Dia firmankan itu digenapi. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama. Mengapa Yesus harus ada di bumi selama kurang lebih 40 hari? Pertama, untuk meneguhkan dan memulihkan iman para murid. Yang kedua, setelah dipulihkan, setelah diteguhkan, Kristus memberikan tugas kepada para murid. Coba dibaca William, Markus 16 yang tadi ayat 15 dan 16. Tugas apa yang Kristus berikan kepada para murid? Ya, Markus ayat 15 dan 16 yang tadi kita baca. Lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Amin. Puji Tuhan. Setelah Kristus meneguhkan, Dia memulihkan hati mereka. 3,5 tahun Dia mengajar para murid, memberitahukan tentang tugas mereka, tetapi mereka tetap masih belum ngeh juga, belum ngerti juga, belum mudeng juga. Tetapi Kristus dengan sabar membalut hati mereka. Setelah dibalut hatinya, Dia memberikan tugas kepada para murid, yaitu untuk pergi ke seluruh dunia. Di mana dunia kita hari ini? Adalah di mana kita sedang berdiri, disitulah dunia kita. Kristus mau di mana kita berdiri.
kesaksian akan kematian, kebangkitan, atas penyelesaian atas dosa-dosa itu diberitakan kepada siapapun, kepada semua manusia yang berjumpa dengan kita. Kita harus bersaksi, memberitakan kabar baik itu. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya adalah ada jalan keselamatan bagi orang-orang berdosa melalui Kristus Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Darahnya dicurahkan untuk menebus dosa. Bapak, Ibu, Saudara, kita semua yang percaya kepadanya dan kepada orang-orang yang belum percaya, Kristus mau kita memberitakan kabar baik itu. Tugas itu diberikan untuk orang percaya, bukan hanya untuk pendeta, bukan hanya untuk penginjil, tetapi untuk kita. Makanya kenapa kita harus hidup benar, kenapa kita harus hidup menjadi teladan, karena Kristus mau kita menyaksikan tentang Kristus itu sendiri melalui kehidupan kita. Jadi memberitakan firman, memberitakan Injil, kabar baik adalah tugas semua orang percaya. Dalam semua keadaan, Kristus mau kita memberitakan tentang kabar keselamatan itu. Bahwa tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat yang ke-6 mencatat, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kata Kristus Yesus, Dia satu-satunya jalan yang lurus, Imam Mahdi, penyelamat semua umat manusia. Dia yang nanti akan datang kedua kalinya menjadi Imam Mahdi yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan itu adalah tugas semua orang percaya. Kalau di dalam kitab Matius menjelaskan ada tataran-tataran bagaimana kita memberitakan firman, ya, dari Yerusalem ke Yudea, Samaria, ujung bumi. Yerusalem kita, keluarga kita; Yudea kita, lingkungan kita; Samaria kita, orang-orang yang ada di luar Tuhan, sampai ke ujung bumi. Firman harus diberitakan. Jadi itu harus jadi beban buat saya, itu harus jadi beban buat Bapak, Ibu, Saudara semua, untuk menyaksikan bahwa Kristus satu-satunya pribadi yang mati, yang bangkit dari kematian dan menang atas alam maut. Di bawah kolong langit ini, dari dunia diciptakan sampai hari kesudahannya, tidak ada orang yang sudah mati namun menang atas maut dan bangkit. Hanya ada satu pribadi, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Dan itulah yang menjadi jaminan buat setiap kita orang yang percaya bahwa ada tugas yang berat yang Tuhan taruh di pundak kita, yaitu memberitakan misinya Allah, amanat agungnya Tuhan, yaitu bahwa semua makhluk harus dengar Injil. Beritakan, terima atau tidak terima, beritakan. Ya, tugas kita adalah memberitakan. Karena yang membuat pertobatan itu hanya Roh Kudus. Kita nggak bisa membuat orang bertobat. Yang bisa buat orang bertobat hanya pekerjaan Roh Kudus. Tugas kita sebagai orang percaya adalah memberitakan. Ya, ada orang bertanya, kalau saya beritakan, saya kan nggak tinggal di sini. Nanti mau dilayani siapa? Dia akan dilayani oleh orang-orang, hamba-hamba Tuhan yang ada di lingkungannya. Ya, jadi kita memberitakan Injil, orang itu nggak harus ke gereja kita. Ya, kadang orang berpikir, aduh, akhirnya memberi sembako tujuannya supaya ibadahnya di gereja kita. Kita memberi ini supaya kesini, bukan. Ya, jadi itu cara-cara yang salah di dalam menginjil. Tugas kita hanya memberitakan kemana orang itu akan beribadah. Tuhan akan menuntun. Kalau Tuhan percayakan untuk kita layani, kita layani.
Tetapi kalau Tuhan tidak izinkan untuk kita layani, tidak perlu kecewa. Kan dulu aku yang sudah menginjil sama kamu. Kita tidak bisa seperti itu. Ya, caranya Tuhan. Tugas kita adalah memberitakan. Kalau mereka mau untuk dimuridkan, dibina, dibimbing, puji Tuhan. Ya, itu adalah kepercayaan anugerah yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Yang terakhir, ya, yang pertama, mengapa Yesus harus tinggal di bumi ini? Yang pertama, untuk meneguhkan dan memulihkan iman para murid. Yang kedua adalah untuk memberikan tugas kepada para murid, termasuk kita, orang-orang percaya yang mengasihinya adalah murid-muridnya. Yang ketiga, ya, di dalam tugas itu Tuhan memberkati para murid. Dia memeteraikan para murid. Makanya Yesus memberi pesan kepada murid, jangan pergi dari Yerusalem sebelum Roh Penghibur itu datang. Dari kurang lebih 500 murid yang menanti-nantikan penghibur itu, kita melihat semua ada proses. Banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Mungkin awal hari pertama ketika mereka menanti-nantikan, 500-nya kumpul semua. Hari kedua mulai berkurang, nggak datang. Hari ketiga mulai berkurang. Kita melihat kisah para rasul mencatat, dari 500 murid yang mendengar kabar tentang Roh Penghibur akan datang atas hidup mereka, kurang lebih hanya ada 120 orang yang ada di atas loteng menanti-nantikan penghibur itu. Dan saat Roh Penghibur itu turun, di sana ada kuasa yang menyertai para murid. Kuasa yang membawa dampak, kuasa yang membawa terobosan, kuasa yang membawakan kuasa anugerah Tuhan itu dinyatakan di tengah-tengah pelayanan para murid. Makanya Yesus memberkati para murid ketika dia terangkat ke surga. Dia menengadahkan tangannya memberkati para murid, memeteraikan mereka bahwa mereka akan dilengkapi dengan kuasa yang daripada Tuhan. Sehingga ayat 17 dan 18 mencatat dengan jelas, di mana di sana dikatakan mereka, ya, orang-orang yang percaya ini akan disertai dengan tanda-tanda apa? Mengusir setan. Ya, berbahasa dalam bahasa-bahasa yang baru, atau sering dikenal dengan berbahasa lidah atau berbahasa roh, memegang ular berbisa, ya, seperti Paulus ketika dia sedang menjalankan misi amanat agung, ya, dia digigit ular berbisa, tetapi ular berbisa itu tidak mempan, minum racun maut, meletakkan tangan atas orang sakit menjadi sembuh. Semua janji berkat ini akan menyertai orang percaya yang menjalankan tugas amanat agung. Karena tidak semua orang Kristen menjalankan amanat agung, memberitakan kabar kebaikan. Ada banyak orang Kristen lebih banyak berfokus kepada kekayaan, berfokus bagaimana hidupnya diberkati, berfokus bagaimana usahanya diberkati, berfokus bagaimana dirinya diberkati oleh Tuhan. Tetapi mereka lupa bahwa tujuan dan sasaran kekristenan adalah memberitakan kabar baik. Ada banyak orang Kristen menuntut kepada Tuhan supaya berkat Tuhan terlaksana dalam hidup mereka. Padahal Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 menjelaskan tanda-tanda ini akan menyertai mereka sampai kepada akhir zaman. Tanda-tanda ini menunjuk kepada siapa? Kepada orang-orang yang melaksanakan visi, tugas yang Kristus berikan, yaitu memberitakan Injil. Saat kita memberitakan Injil, ya, misal ke desa-desa, ke pedalaman-pedalaman, tentu
kita akan disuguhin air minum, ya kan, dikasih makan. Nah, kita belum tahu ya, mereka ini yang masih kesukuan, yang masih punya ilmu-ilmu kuasa gelap, yang masih suka simpan-simpan racun dan lain sebagainya. Ya, kita nggak ngerti, kita polos saja sebagai hamba Tuhan. Kita masuk ke desa, kita masuk kemana, ya kita datang, kita niatnya mau memberitakan Injil, itu sudah kita persiapkan, kita sudah berperang dari rumah dalam doa kita, dalam pujian penyembahan kita minta penyertaan Tuhan, supaya Tuhan menyertai kita. Dan saat kita memberitakan Injil, di sana kita disuguhin, ternyata dalam suguhan itu ada racunnya kah, ada sihir-sihirnya, ada mantra-mantra dan lain sebagainya. Dan Kristus mengatakan tanda itu akan menyertai orang percaya. Minum racun maut, tidak mati. Kita nggak tahu makanan itu sudah diracun atau di apa, tapi karena kita berdoa di dalam nama Yesus, darah Yesus menguduskan setiap makanan minuman, dikuduskan. Ya, yang tadinya beracun saat kita makan, karena ada kuasa Tuhan ubah makanan yang ada racunnya itu menjadi berkat atas tubuh kita. Itu yang dimaksud oleh teks yang kita baca. Bukan berarti ketika kita menjadi Kristen, kita coba-coba minum racun, ya mati. Terus orang bilang, katanya kamu hamba Tuhan yang punya kuasa, kenapa minum baygon bisa mati? Karena itu sedang mencobai Tuhan. Tetapi teks yang dimaksud adalah saat kita memberitakan Injil Kristus, ada banyak kemungkinan yang akan hadir dalam hidup kita. Akan ada banyak serangan-serangan yang menyertai, akan datang dalam hidup kita. Tetapi penyertaan Tuhan, itulah yang akan menjadi bukti. Orang-orang sakit, ya, kita tumpang tangan atas mereka, mereka akan menjadi sembuh. Bukan karena kita, tapi karena Kristus. Dan itulah yang akan meneguhkan iman kita, memantapkan setiap langkah kita di dalam setiap pelayanan kita. Jadi ini pentingnya Kristus ada di bumi ini selama kurang lebih 40 hari. Ya, Dia meneguhkan, memulihkan iman para murid. Yang kedua, Dia memberikan tugas kepada para murid. Tetapi yang ketiga, Dia juga memberi berkat penyertaannya kepada para murid. Sebab itu kita juga yang saat ini menjadi murid-murid Kristus, apakah engkau sedang melakukan tugas Kristus atau tidak, memberitakan kabar baik itu, saya rindu kita semua bersama-sama di masa-masa seperti ini, kita masih tetap bisa memberitakan kabar baik. Engkau yang bisa membantu sesamamu, bantulah mereka dengan kasih. Bukan karena ada iming-iming yang lain, tetapi beritakanlah setiap kebaikan-kebaikan Kristus pada orang-orang yang ada di sekelilingmu. Engkau yang bisa berbuat baik, berbuat baiklah kepada mereka sebagai cerminan engkau adalah orang percaya. Dan teruslah berdoa kepada Tuhan, minta supaya kemurahan Tuhan turun atas setiap orang-orang yang mendengar kesaksian kita tentang siapa Kristus, dan mereka boleh berjumpa dengan Kristus dan mengalami pertolongan yang daripada Kristus. Engkau Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan, persoalan atas perekonomian, pekerjaan, usaha, bahkan sakit, penyakit, persoalan di tengah keluarga, masalah-masalah yang lain. Engkau tidak bisa melihat jalan keluar, engkau tidak bisa melihat masa depan hidupmu, engkau tidak bisa melihat pengharapan akan hari depanmu yang cerah. Belajar dari para murid, Yesus selalu menjanjikan sesuatu yang terbaik bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Sekalipun ada proses yang harus kita hadapi, harus kita lewati, tetapi semua akan mendatangkan kebaikan. Jangan menjadi kecewa, minta roh yang daripada Tuhan, sehingga tidak ada hal yang menutupi mata rohani kita untuk kita terus bisa melihat bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita, bahwa Tuhan pasti menggenapi
menepi janjinya atas hidup kita. Minta rohnya untuk selalu melembutkan hati kita, sehingga tidak ada lagi kekerasan hati, kedegilan hati untuk menerima janji-janji Tuhan. Bahkan di tengah badai sebesar apapun, di sana ada Tuhan menyertai kita. Di tengah masalah COVID-19 sekalipun yang sedang terjadi melanda atas bangsa dan bumi ini, percayalah ada rencana Tuhan yang terbaik atas hidupmu, atas hidup kita semua. Kita bersama-sama berdoa sejenak untuk kita merenungkan setiap firman, mengamini setiap firman. Yakinlah dan percayalah, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan dan mengecewakan setiap kita. Engkau hari-hari ini yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, lihatlah ada Tuhan bersama dengan engkau. Engkau yang hari-hari ini tidak bisa melihat pengharapan akan hari depan, lihatlah ada Kristus dalam hidupmu. Engkau yang hari-hari ini pekerjaanmu, usahamu mengalami kelesuan, lihatlah ada Tuhan yang menyertai hidupmu. Engkau yang kehilangan pekerjaanmu hari-hari ini, tetaplah percaya ada rencana Tuhan yang terbaik dalam hidupmu. Sekalipun mungkin saat ini kau berkata, oh Tuhan, kau berat sekali hidupku hari-hari ini. Lihatlah para murid pernah mengalami hal itu, tetapi Yesus tetap baik buat kita semua. Dia ada buat kita semua. Haleluya, 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 haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati ombak, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah, walau 10.000 rebah di sisiku, amin, 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 amin. Kau tetaplah Allah penolong, dan tetaplah percaya kepadanya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus
sakit. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, apapun bentuk sakit penyakitmu Bapak Ibu Saudara, kau boleh tumpangkan tangan kirimu di bagian dimana kau mengalami sakit penyakit. Angkat tangan kananmu dalam nama Yesus Kristus. Aku berdoa dalam nama Yesus, segala bentuk sakit penyakit apapun bentuknya itu, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan, dipulihkan oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Segala bentuk sakit penyakit menjadi sembuh, menjadi sembuh, menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang merindukan pemulihan atas kehidupan keluargamu, aku berdoa dalam nama Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan setiap keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang mengalami kehancuran di dalam keluarga mereka, mereka yang mengalami keretakan di dalam keluarga mereka, aku berdoa ada kuasa pemulihan yang daripada Tuhan memulihkan mereka. Hubungan suami istri dipulihkan, hubungan suami istri dan anak dipulihkan, hubungan suami istri, anak bahkan dengan orang tua dipulihkan kembali. Ada pemulihan yang daripada Tuhan terjadi dalam hidup mereka hari ini. Kuasa-Mu tercurah atas kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kau yang mengalami kelesuan di dalam usaha oleh karena persoalan-persoalan yang sedang terjadi, kau yang mengalami kelesuan di dalam pekerjaan oleh karena persoalan-persoalan yang sedang terjadi, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberi kekuatan, memberi sukacita damai sejahtera di dalam keadaan-keadaan ini. Ada jalan keluar yang daripada Tuhan yang Tuhan bukakan dalam hidup mereka. Mereka tidak pernah dibiarkan sendiri. Ada Tuhan yang menyertai mereka, ada Tuhan yang hadir dalam hidup mereka, ada kekuatan anugerah yang daripada Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Aku berdoa untuk setiap umat-umat-Mu saat ini Tuhan, Tuhan memberkati mereka. Bahkan mereka yang beternak, mereka yang melakukan usaha pertanian, aku berdoa setiap usaha mereka dijadikan berhasil. Yang studi, Tuhan juga memberkati setiap kehidupan mereka. Aku berdoa ada urapan yang khusus, kasih mula-mula yang daripada Tuhan terus dikobarkan dan dibangkitkan di dalam kehidupan kami umat-umat-Mu, sehingga fokus kami hari-hari ini tidak lagi kepada persoalan permasalahan, tetapi menjadi fokus kami adalah tugas yang Tuhan berikan atas hidup kami. Karena kami mengimani, mempercayai ada sebuah jaminan berkat penyertaan Tuhan yang menyertai setiap langkah kami. Dan dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, jikalau itu terjadi karena kelalaian kami minta ampun. Jika semua itu terjadi oleh karena dosa-dosa kami juga meminta ampunnya. Tetapi kalau semuanya itu terjadi karena seizin yang daripada Tuhan, Tuhan memberi kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalani segala sesuatunya. Kami bersyukur untuk firman Tuhan, untuk ibadah kami hari ini. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami hanya ke dalam tangan pemeliharaan-Mu Tuhan. Akhirnya jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada hari ini, angkatlah kedua tanganmu. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bersama-sama arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripadanya. Diberkatilah engkau untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah engkau untuk terus naik dan bukan turun. Diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah peternakan pertanianmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu penuh limpah dengan berkat kebajikan yang daripada Tuhan. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk keluar rumahmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah seluruh keberadaan hidupmu. Karena itu pergilah,
Jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Terpujilah Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, terus berdoa di rumah. Tuhan beserta dengan kita semua. Haleluya.